Halo, selamat siang. Saya melihat iklan di Instagram. Ini benar Foza Bakery. Betul sekali, Ibu. Untuk kue keringnya ada jenis apa saja ya, Kak? Dan harganya dimulai dari berapa? Untuk kue kering kami ada beberapa jenis, seperti yang Ibu lihat di sosial media kami. Namun, yang menjadi best product itu adalah kastanyel, putri salju, dan astar. Dan untuk harga mulai dari 60 sampai 70 ribu. Oh, seperti itu ya. Saya pesan nastarnya 2 toples. Baik, Bu. Bisa sebutkan alamat untuk pengirimannya? Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Baik, untuk totalnya jadi 128.000 sudah termasuk dengan ongkir. Untuk pembayaran bisa melalui BCA atau BNI ya Bu, dan nomor rekeningnya sudah tertera di bio Instagram kami. Oke, Kak. Pesanan Ibu sudah kami catat ya. Terima kasih sudah order di toko kue kami. Ya, sama-sama. Di sini kami akan menjelaskan tutorial database menggunakan Microsoft Access 2010. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Access 2010. Kemudian, kita berikan judul file untuk database kita. Misalnya, inventory gudang. Lalu kita klik OK, kemudian create. Kemudian inilah tampilan awal dari Microsoft Access 2010. Langkah pertama, kita membuat tabel dengan mengklikkan menu view lalu design view. Kita beri judul inventory gudang. Kemudian kita klik OK lagi. Setelah itu kita masukkan data-data yang dibutuhkan untuk database kita. Kita masukkan di sini yang pertama ada nomor, data type-nya auto number. Kemudian yang kedua ada kode barang, data type-nya text, kemudian nama barang, data type-nya text juga, kemudian persediaan awal, data type-nya number karena berupa angka-angka. Selanjutnya, tanggal masuk, data type-nya date, time. Selanjutnya, barang masuk, data type-nya number. Selanjutnya, tanggal keluar, data type-nya date atau time. Berikutnya lagi, barang keluar, data type-nya number juga. Kemudian, persediaan akhir, data type-nya number. Berikutnya lagi, harga satuan, data type-nya currency karena berupa mata uang. Kemudian jumlah juga sama, data type-nya currency. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Ini data type-nya text. Selanjutnya, di sini kami akan merubah field size dari kode barang, yaitu hanya 25. Kemudian kita akan memberikan primary key untuk
kode barang yang tidak boleh sama dengan yang lainnya. Dengan cara mengklik menu desain, lalu pilih primary key. Lalu kita klik kanan pada judul inventory gudang, lalu save. Selanjutnya, untuk melihat tabel yang telah kita buat, maka klik menu view, lalu datasheet view. Beginilah tampilan dari tabel yang telah kita buat. Kita dapat mengubah atau mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat menggeser ke kanan maupun ke kiri bagian judul agar semua judul dapat terlihat. Di sini kami akan mencoba menggeser bagian-bagiannya agar setiap judulnya dapat terlihat semuanya. Kemudian, setelah merapikan setiap bagian-bagiannya, di sini kami akan memasukkan kode barang, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam produksi kue nastar. Yang pertama, itu kita masukkan NST001. Nama barangnya, tepung. Lalu persediaan awalnya 20, tanggal masuknya, tanggal 1 Mei 2020, kemudian barang masuknya 50, tanggal keluarnya tanggal 20 Mei 2020, kemudian barang keluarnya 30. Untuk persediaan akhir kita kosongkan terlebih dahulu karena nanti kita akan memasukkan rumus. Kemudian untuk harga satuan kita masukkan 5.000. Untuk jumlah juga sama, kita kosongkan terlebih dahulu karena nanti kita akan memasukkan rumus. Untuk keterangan juga sama, kita kosongkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita save kembali data sheet kita dengan mengklik kanan inventory gudang lalu klik save. Selanjutnya kita akan membuat query dengan mengklik menu create lalu query design. Kemudian kita pilih menu add pada tab. Kemudian kita close tab. Lalu, pada tabel kita pilih inventory gudang, pada field kita pilih nomor. Selanjutnya, sama, kita pilih kode barang, lalu selanjutnya nama barang, lalu selanjutnya persediaan awal, begitu seterusnya dan berurutan, sampai nanti di akhir keterangan. Lalu barang masuk, selanjutnya lagi tanggal keluar, lalu barang keluar, lalu persediaan akhir, lalu harga satuan, jumlah, dan yang terakhir adalah keterangan. Lalu pada persediaan akhir, kita perlu memasukkan rumus dengan mengklikkan field persediaan akhir, lalu diawali dengan tanda titik 2, buka kurung, persediaan awal, tutup kurung, ditambah, barang masuk, tutup kurung, dikurangi dengan barang keluar. Lalu diakhiri dengan tutup kurung. Kemudian, kita klik di luar kotak. Lalu, begitupun dengan jumlah, perlu kita masukkan rumus yang diawali dengan titik 2, lalu buka kurung, persediaan akhir, tutup kurung, dikalikan dengan harga satuan. Kemudian kita klik lagi di luar kotak. Selanjutnya kita dapat melakukan save untuk berjaga-jaga dengan mengklik kanan pada query, lalu klik save. Kita dapat beri judul, query, inventory, gudang, lalu klik OK.
Selanjutnya, kita save terlebih dahulu dengan mengklik kanan query inventory gudang, lalu save. Kita dapat melihat dengan mengklikkan view lalu datasheet view. Beginilah tampilan dari query inventory gudang Foza Bakery. Selanjutnya, kami akan masukkan bahan kedua yang diperlukan, yaitu kode barangnya NST002, nama barangnya selai nanas, persediaan awalnya 50, lalu tanggal masuknya 6 Mei 2020, lalu barang masuknya sejumlah 70, tanggal keluarnya yaitu masih sama tanggal 20 Mei 2020, lalu barang keluarnya 60, persediaan akhirnya otomatis langsung terlihat karena tadi kita menggunakan rumus, lalu harga satuannya misalnya 100, lalu jumlahnya juga langsung terlihat karena tadi kita telah memasukkan rumus. Lalu kita klik kanan lagi dan klik save pada query inventory gudang. Selanjutnya, kita akan membuat form untuk inventory gudang dengan mengklik menu create lalu form wizard. Kita dapat membuat form menggunakan tabel maupun query. Di sini kami memilih tabel. Lalu kita pindahkan semuanya dengan mengklik panah 2, lalu next. Lalu di sini saya memilih columnar, kemudian pilih next lagi. Lalu di sini kita dapat mengubah judulnya menjadi form inventory gudang. Kemudian kita pilih modify form design lalu OK agar kita dapat mengubah desainnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita dapat mengatur posisinya sesuai kebutuhan. Form inventory gudang ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada judul, detail, dan juga form footer. Kita dapat menarik form footer ke bawah seperti ini. Lalu kita juga dapat mengatur judul, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kami akan mencoba mengatur form inventory gudang agar posisinya di tengah dan menambahkan nama perusahaan kami yaitu Foza Bakery. Lalu selanjutnya kami akan mengatur lebar dari kebutuhan formnya, setiap bagian sesuai dengan kebutuhan kami. Kemudian setelah tampilan form dirasa cukup, maka kita akan memasukkan kembali rumus persediaan akhir dan juga jumlah dengan mengklik menu desain lalu property sheet. Pada control search, kita klik menu titik 3, lalu kita hapus dulu persediaan akhirnya. Diawali dengan tanda sama dengan, kita masukkan rumus persediaan akhir dengan persediaan awal, ditambah barang masuk, lalu dikurangi dengan barang keluar. Lalu kita klik OK. Lalu untuk jumlah pun sama, kita klik pada kolom jumlah, lalu control search, diawali dengan sama dengan, kita klik lagi, persediaan akhir, dikalikan dengan harga satuan. Kemudian kita klik OK dan klik kanan pada form inventory gudang, lalu save. Selanjutnya kita dapat melihat form inventory gudang dengan mengklikkan menu view,
Lalu pilih menu Form View. Beginilah tampilan dari Form Inventory Gudang Fauza Bakery. Kita juga dapat menambahkan bahan baru pada sheet berikutnya. Misalnya kita masukkan kode barangnya NST 003. Nama barangnya yaitu mentega dengan persediaan awalnya 40, lalu tanggal masuknya tanggal 6 Mei 2020, lalu barang masuknya sejumlah 30, lalu tanggal keluarnya masih sama yaitu pada tanggal 20 Mei 2020, barang keluarnya yaitu 40, persediaan akhirnya akan muncul sendiri karena kita tadi telah memasukkan rumus, lalu harga satuannya senilai 70, jumlah pun sama, dia akan muncul otomatis karena tadi kita telah memasukkan rumus, kemudian keterangannya kita tulis terdapat pemesanan kue kering nastar sebanyak 3 piece. Untuk tanggal 31 Mei 2020. Selanjutnya kita akan meng-save dengan mengklik kanan form inventory gudang lalu klik save. Selanjutnya kita akan mengecek apakah data yang kita masukkan tadi telah terinput atau belum. Kita close dulu terlebih dahulu query inventory gudangnya, kita klik kanan lalu kita klik close. Begitupun dengan tabel inventory gudang, kita close lalu kita buka kembali dan kita dapat melihat bahwa data yang telah tadi kita masukkan telah terinput. Setelah membuat form inventory gudang, maka kita akan membuat laporan inventory gudang. Kita langsung klik saja menu create lalu pilih report wizard. Selanjutnya, kita dapat membuat dari tabel maupun dari query. Di sini kami memilih tabel, kemudian kita pindahkan lagi, kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih next lagi. Di sini kita dapat mengurutkan mana yang menjadi prioritas utama. Kemudian kita pilih lagi next. Kemudian kami pilih tabular dan juga landscape sebagai bentuk laporannya. Lalu kita pilih next. Kemudian kita dapat mengubah judulnya menjadi laporan inventory gudang. Kemudian kita pilih modify the report design. Beginilah tampilan dari laporan inventory gudang. Kita dapat mengatur dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Begitupun dengan judul, kita dapat menambahkan nama perusahaan. Di sini kami akan coba mengatur letak judul, posisinya sesuai dengan bentuk laporan, yaitu di tengah-tengah, dan akan menambahkan nama perusahaan yaitu Fauza Bakery. Kemudian, setelah tampilan dirasa telah cukup rapi dan sesuai dengan kebutuhan kita akan memasukkan kembali rumus persediaan akhir dan juga jumlah. Masih dengan cara yang sama, kita klik saja titik 3 pada control search, lalu kita hapus dulu persediaan akhirnya, lalu rumusnya diawali dengan sama dengan, kita masukkan persediaan awal, ditambah barang masuk,
lalu dikurangi dengan barang keluar. Kemudian kita klik OK. Begitupun dengan kolom jumlah, kita klik titik 3 pada control search, lalu kita hapus dulu jumlahnya. Kemudian rumus diawali dengan sama dengan. Kemudian persediaan akhir dikalikan dengan harga satuan. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan meng-save kembali perubahan laporan yang telah kita lakukan dengan mengklik kanan pada laporan inventory gudang. Lalu kita klik save. Kemudian setelah itu kita close. Tab berikutnya kita pilih menu view lalu report view untuk mendapatkan tampilan dari laporan inventory gudang Foza Bakery. Dan beginilah tampilan akhirnya dari laporan inventory gudang Foza Bakery.